في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Ini termasuk kaidah yang sangat penting dalam menghafalkan Al-Quran. Coba konsentrasi dan tulislah. Lakukan bersama saya di sini. Jika Anda sudah mulai menghafal Al-Quran, bagilah hafalan Anda dalam bentuk potongan. Untuk apa? Rangkaikan potongan-potongan tersebut dengan yang lainnya. Pada episode yang lalu, kami memberi contoh bagaimana menghafal surat An-Nazi'at, mulai dari Wan-Nazi'ati Gharqa, kemudian Hal Ataka Haditsu Musa, kemudian Faiza Ja'atit Thammatul Kubra, hingga selesai satu surat. Jika Anda sudah menghafal bersama Syekh bagian yang pertama dari Wan-Nazi'ati Gharqa, hingga Hal Ataka Haditsu Musa, hari berikutnya ke bagian kedua dari Hal Ataka Haditsu Musa, hingga Mata'an Lakum Wali An'amikum. Selanjutnya setelah bagian kedua tersebut, jangan mulai dari Hal Ataka Haditsu Musa, tapi mulai dari awal surat An-Nazi'at. Lalu apakah akan terus seperti itu caranya? Ya, memang seperti itu. Terutama di awal-awal Anda menghafal, hubungkan yang baru dengan yang lama. Lalu apakah tujuannya? Yaitu untuk membantu Anda. Membantu menghubungkan hafalan yang lama dengan yang baru. Dan dengan seperti itu diharapkan Anda tidak akan pernah lupa. Selamanya, biiznillah Anda tidak akan lupa dari hafalan. Ini kaidah yang sangat penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang mengadu, Syekh Fahad, hari ini saya menghafal satu halaman, kemudian ketika sudah berlanjut ke halaman kedua dan ketiga, ternyata hafalannya sebelumnya lupa. Karena itu saya sampaikan bahwa dengan cara seperti ini Anda akan selalu bersama Al-Quran dan tidak akan berkurang atau lemah dalam hafalan. Konsentrasi dengan cara ini dan praktekkan dengan cara ini, maka Anda akan selalu bersama Al-Quran hingga menghatamkannya tanpa terlupa lagi dengan izin Allah Ta'ala. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب. Masya Allah, Syekh Ahmad Muhammad Ridha Abdul Fattah bersama saya saat ini. Beliau menghafal Al-Quran secara lengkap, padahal dia seorang tunanetra. Bagaimana kisahnya? Kita akan mendengar darinya. Apa kabar Syekh Ahmad? Alhamdulillah. Baik insya Allah. Alhamdulillah. Allah menjaga Anda insya Allah. Amin. Tolong ceritakan pada saya kisah Anda bersama Al-Quranul Karim, Syekh Ahmad. Saya memulai menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 3 tahun. Iya. Ayah yang memotivasi saya. Dia membawa saya Masya Allah. pada salah satu tempat menghafal Quran, Syekh Abdul Ghani di kampung kami. Saya berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim saat berada di bangku kelas 5 SD. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian saya mengambil qiraat hafs dan ijazah qiraat melalui Syekh Abdurrahman Badr. Masya Allah. Syekh Ahmad, bagaimana Anda bisa menghafal? Padahal saat itu Anda baru berusia 3 tahun. Ya, itu masih sangat saya kecil. memulai di usia 3 tahun. 3 tahun sudah mulai menghafal, benar begitu? Maksud saya, bagaimana caranya? Sedangkan Anda, Syekh Ahmad, Anda mengalami tunanetra. Ya, Bagaimana Anda memulai hafalan? pertama Syekh memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada saya, lalu saya menirukannya. Masya Allah, Tabarakal Rahman. Kelas 5 SD, berarti usia Anda kira-kira 9 tahun. Iya, Anda hafal seluruh Al-Quran. iya, Oh alhamdulillah. ya, sekarang apa keinginan Anda dan masa depan Anda? Atau cita-cita Anda setelah Anda bisa menghafalkan Al-Quran? Apa cita-cita Anda? Saya sekarang mahasiswa di Kuliah Usuluddin Universitas Al-Azhar. Dan saya berharap kelak bisa menjadi
Dosen di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, insya Allah. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Anda menyukai tafsir? Ya, insya Allah. Ya, baik. Sekarang kita uji hafalan. Ya, insya Saya Allah. yakin para pemirsa sudah tidak sabar lagi ingin mendengar suara Anda yang indah dan menyaksikan bagaimana kuatnya hafalan Anda dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah. Siap? Semoga Allah memberikan taufik. Semoga Allah memberikan barokah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini pertanyaan pertama dalam surat Al-Baqarah dan Anda baru saja lulus. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Semoga Allah memberikan barokah. Bacaan Anda tadi begitu baik dan indah. Saya bisa merasakan itu. Dan Anda saya lihat begitu khusyuk dengan ayat-ayat ini. Kenapa? Sebab ayat-ayat ini mengingatkan kejadian di hari akhirat. Dunia itu, apapun komentar mereka, demi Allah jika mereka mengetahui apa yang akan terjadi di akhirat, maka mereka akan meninggalkan seluruh kenikmatan duniawi. Allahu Akbar. Anda benar, Syekh Hamad. Semoga Allah memberikan barokah dan kita mohon pada Allah agar kita digolongkan menjadi orang yang bahagia. Amin. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 670 Masehi, agama Islam masuk ke Maroko melalui tangan Uqbah bin Nafi'. Dan dengan izin Allah Ta'ala, hingga sekarang ini agama Islam masih tegak berdiri di Maroko. Saya banyak membaca mengenai pengalaman menghafal Al-Quran di negara ini. Saya lihat bahwa pengalaman ini sangat baik dan juga berbeda. Oleh karena itu, kami kunjungi tempat ini untuk melihat pengalaman tersebut, agar saya dan Anda bisa merasakan pengalaman tersebut. Dan tentunya semua itu berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari rangkaian kunjungan kami ke ibu kota Maroko di Rabat adalah sebuah kunjungan di Halaqah Al-Hajj Mahmud Ar-Rifi. Kami belajar dari Syekh Hasan Al-Qasimi mengenai metode menghafal Al-Quran yang mereka terapkan. Bila pemirsa melihat papan-papan ini, mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti yang akan saya tanyakan. Metode apa ini dengan menggunakan alwah atau papan? Tolong Anda jelaskan. Baiklah, ini adalah metode yang baik dan hasil hafalan yang cukup kuat. Dimulai dengan menulis, kemudian dikte atau imla, kemudian menghafal lagi, dan selanjutnya membaca di hadapan saya seperti yang baru saja Anda saksikan tadi.
Semua ini adalah metode yang sangat membantu seorang siswa untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Dan ini harus dilakukan terus-menerus sehingga siswa itu dapat Syekh. menghafalkan. Seorang siswa yang membawa hafalan baru, dia misalnya menulis di rumah dan juga menulis di depan Anda. Tidak, dia menulis di depan Syekh. Jadi saya yang mendikte kepadanya. Inilah agar cara dia bisa menghafal. Pemirsa yang budiman, bahwa metode dan cara ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mulai dari menulis, yaitu menulisnya dalam sebuah papan, kemudian datang kepada Syekh, mendengarkan darinya, kemudian menerima bacaan dari Syekh, menulis apa yang dia dengar, kemudian dia hafalkan. Selanjutnya kemudian dia membacanya kembali. Cara yang sangat berat. Tapi kenapa semua itu dilakukan? Itu semua tidak lain untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tentunya juga pemirsa, jika memungkinkan, saya ingin menyaksikan di sini bagaimana cara mereka menulis di atas papan-papan itu. Kalau boleh, saya ingin melihatnya. Sebagaimana yang Anda lihat, seorang siswa berada di hadapan kita. Iya. Sebelumnya papan ini kosong seperti ini. Tadinya sudah ada yang tertulis padanya, sebagaimana yang Anda lihat, dan dia menghafalkannya. Selanjutnya dia pergi ke tempat khusus, lalu dia pun menghapusnya. Jika siswa menulis mukaror yang harus dia hafalkan, mukaror atau kurikulum sebanyak sumun, yaitu 1/8 hits dalam sehari. Kira-kira 1 atau 2,5 halaman. Sumun di tempat kami adalah setengah dari rubu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh, dan kira-kira itu adalah 1 sampai dengan setengah halaman. Ya, sebanyak itulah kurikulum bagi setiap siswa. Jika ingin menghafal, dia menuju tempat khusus untuk menghapus papan. Iya. Iya. Dia gunakan sebuah alat untuk menghapusnya. Di saat dia menghapusnya dan mengeringkannya sampai menjadi siap seperti ini, lalu dia menghafalkan yang telah dia ambil sebelumnya. Di Maroko, tahapan ini kami sebut sebagai hijz yang baru. Lalu dia melakukan murajaah atau mengulanginya. Hal itu membutuhkan kira-kira waktu 10 menit. Dalam rentang waktu tersebut, papan sudah kering dan siap kembali untuk ditulis. Semua siswa melakukan hal ini secara terus-menerus dan mengulang-ulang, agar semuanya menjadi sempurna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Selanjutnya siswa datang seperti yang Anda saksikan ini. Dia menulis basmalah, lalu dia pun duduk di hadapan Syekh. Kemudian Syekh mendiktenya kepadanya, lalu dia pun menulisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Oh ya Syekh, jika seorang siswa belajar menulis seperti ini, seperti yang saya lihat, kira-kira berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menghatamkan seluruh Al-Quran? Tergantung pada kemampuan siswa masing-masing tentunya. Sebab kemampuan akal dan kecerdasan siswa itu pasti berbeda-beda. Dan yang paling minim kecerdasannya biasanya membutuhkan waktu selama 2 tahun. Itu yang paling minim kecerdasannya. Iya, betul. Setelah seorang siswa menulis pada papan, dia menghafalkannya di luar kepala. Kemudian dia menghadap ke Syekh untuk membaca di hadapannya. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. Selanjutnya saya akan mengoreksi tulisan dari siswa sesuai dengan kaidah penulisan Ras Utsmani dan membenarkannya bila salah. Yuminuna bil ghaibi, al-ghaib, begini cara menulisnya. Dan wa yuqimus sholata, ditulisnya seperti ini di atas waw. Penulisan kata solat, seperti kata zakat, ada 8 yang serupa. Sholata, zakata, hayata, manata, dan riba. Ini adalah izar. Pemirsa yang budiman, kita sudah saksikan metode yang ini. Setiap negara punya metode tertentu dan juga cara yang berbeda-beda. Tapi muaranya tetap satu, yaitu menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan akhirnya adalah ridho Allah Ar-Rahman, sehingga bisa berkumpul di surga dengan ayat-ayat ini. Metode yang kita saksikan merupakan salah satu metode menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar kita nikmati. Ketika Anda menghafalkan Al-Quran,
sebaiknya Anda selalu merasakan bahwa Anda sedang mempraktikkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, kehidupan Nabi Muhammad seluruhnya adalah Al-Quran. Dakwah beliau kepada manusia penuh dengan nasihat. Duduk dengan para sahabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam permulaan surat Ibrahim, Alif Lam Ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. Kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nabi SAW kehidupannya Al-Quran. Nabi SAW, wahai para penghafal Al-Quran, resapilah perkataan ini. Berikanlah wasiat kepada Anda dan juga kepada kita semua. Aku tinggalkan kalian sesuatu, dan selama kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah dan Sunnah. Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran. Jadi coba lihatlah semangat dan keutamaan yang dijanjikan Nabi SAW ini. Ada seorang sahabat yang mulia datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Beliau bersabda, takwalah pada Allah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tambahkanlah wasiat berikutnya. Hendaklah engkau membawa Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Sesungguhnya itu akan jadi cahaya bagimu di dunia dan tabungan kebaikan untukmu di langit. Sampai saat ini, belum jugakah Anda mulai menghafalkan Al-Quranul Karim? وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب